Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan perkembangan aturan penghapus bukuan dan penghapus tagihan kredit macet pada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Saat ini masih digodok oleh pemerintah. OJK berharap aturan tersebut tidak menimbulkan moral hazard. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan perkembangan aturan penghapus bukuan dan penghapus tagihan kredit macet pada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang saat ini masih digodok pemerintah. OJK berharap aturan tersebut tidak menimbulkan moral hazard. Dalam keterangan tertulis, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Raya mengatakan, aturan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM saat ini belum juga rampung. OJK diundang dalam rapat pembahasan dan menyampaikan tanggapan atas draft aturan hapus tagih kredit UMKM yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Terdapat juga sejumlah usulan yang diberikan OJK terkait dengan aturan tersebut agar tidak menimbulkan moral hazard, diantaranya kebijakan hapus tagih bersifat one-time policy atas kredit bermasalah yang telah direstrukturisasi dan dihapus buku minimal 10 tahun sejak aturan berlaku. Selain itu, bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN hanya dapat melakukan penghapus tagihan kredit macet paling lama 1 tahun sejak aturan efektif. OJK mengatakan wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM berkembang seiring dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, namun kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, rencana hapus buku kredit macet UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS. Selamat pagi, Mas Bima. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat. Baik, tadi sudah disampaikan, apakah ini menjadi angin segar begitu yang berhembus di industri perbankan di mana pemerintah akan melakukan hapus buku dan juga hapus tagih ya kepada kredit macet dari usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nilainya cukup lumayan juga besar ini, 10,93 triliun rupiah Mas Bima. Review Anda seperti apa? Ya, ini adalah kebijakan yang memang diperlukan ya, terutama sebagian yang mendapatkan restrukturisasi sudah diberikan, tapi belum mampu juga karena memang kondisi ekonomi, dan kalau kita lihat UMKM adalah salah satu usaha yang paling terdampak pada waktu pandemi. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari efek pandemi yang masih dirasakan. Karena kalau kita lihat dari data penyaluran kredit UMKM, sektor yang mikro itu pertumbuhannya justru paling tinggi. Tapi sektor yang kecil dan menengah justru yang paling tertekan. Sampai hari ini pertumbuhan kreditnya masih negatif. Nah, tapi penyaluran kredit yang kemudian masih negatif di beberapa sektor ini, itu pun juga tidak bisa menjadi pembenaran bahwa hapus buku kredit macet diberikan kepada semua debitur. Tentu ini ada pertimbangannya banyak, mulai dari kesiapan dari sisi banknya, kemudian juga analisis kredit dari tiap UMKM-nya seperti apa. Jadi kalau ada UMKM yang dari awal dia diberikan pembiayaan, tapi kredit macetnya itu bukan karena COVID, bukan karena kemudian adanya alasan eksternal ekonomi, tapi karena ada mismanagement, atau uang kreditnya malah digunakan untuk hal yang konsumtif, bukan modal kerja. Nah, debitur seperti itu ya harus dikecualikan dari hapus buku kredit macet tadi. Jadi inilah ada pagar sehingga tidak terjadi moral hazard. Baik, tapi menurut Anda kesiapan dari banknya sendiri apabila memang nanti aturan ini berjalan mulus begitu atau keluar dari pemerintah, bagaimana Anda melihat dengan nilai yang cukup besar juga 10,93 triliun? Kalau hanya dari sisi perbankan, tentu mereka juga akan memperhitungkan berapa modal yang akan dibutuhkan atau CKPN nih. Nah, kecukupan modal ini untuk mengcover hapus buku atau write off yang nilainya tidak kecil. Nah, di sini saya pikir kalau hanya mengandalkan dari bank kan akan berpengaruh kepada laba. Beberapa bank adalah bank yang TBK atau punya saham di pasar modal, sehingga bisa berpengaruh juga terhadap harga sahamnya atau dividen yang akan diterima oleh investor.
Sehingga di sini perlu ada semacam kebijakan dari Oke. pemerintah, entah membantu ya. Dari awal kita memang usulkan agar pemerintah membantu subsidi dari buku yang kemudian akan diputihkan dari kredit macet UMKM. Baik. Jadi tanpa adanya bantuan dari pemerintah sepertinya ya siap-siap 2024 laba dari perbankan terutama yang core bisnisnya UMKM itu bisa tergerus. Oke. Nah, tadi Anda sempat menyebutkan moral hazard begitu ya terkait dengan adanya kebijakan ini. Lantas persyaratan seperti apa sih yang mungkin ini bisa memberikan win-win solution ya buat debitur yang lain begitu ya Mas Bima? Ya, jadi pada waktu seleksi mana debitur yang berhak mendapatkan hapus buku kredit macet, Ya. tentu kriteria-kriterianya memang dipilih kriteria yang mencegah terjadinya penunggang-penunggang gelap. Oke. Bagaimana kemudian laporan keuangannya sebelum dia tidak bisa membayar bunga maupun cicilan pokok dari pinjamannya. Misalnya bisa dilihat 10 tahun terakhir. Apakah ada kejanggalan dalam laporan pembukuannya, kemudian dari sisi manajemennya seperti apa, dan ada itikat baik tidak sebelumnya untuk berkomunikasi dengan pihak perbankan. Karena ada beberapa debitur, tidak semua, tapi ada beberapa debitur tidak berkomunikasi, kemudian tidak melalui itikat baik untuk menyelesaikan tanggungannya. Kemudian kalau itu mendapatkan penghapus bukuan tentu tidak adil bagi debitur yang benar-benar memang sudah berusaha, sudah beritikat baik, berkomunikasi, cari jalan keluar, restrukturisasi, tapi dia tidak mampu juga karena memang ada kondisi eksternal di luar dari kendali. Nah, ini pemilihan-pemilihan ini harus sangat-sangat selektif. Ya, ya. Mungkin di sini OJK juga perlu ada ketegasan kriteria debitur-debitur mana yang berhak mendapatkan hapus buku tadi. Oke, mengingat banyak kriteria yang harus dipilah-pilah begitu dengan kemudian verifikasinya harus ketat. Apakah ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang? Mengingat kan satu bank mungkin juga menangani pinjaman kredit yang jumlahnya besar begitu. Iya, kalau di perbankan yang namanya write off atau hapus buku itu kan merupakan siklus rutin. Oke. Nah, jadi debitur yang sudah masuk dalam kategori hapus buku bank, bukan dalam program OJK atau program pemerintah, saya pikir itu terus dijalankan. Ya, ya. Karena bank punya mekanisme penagihannya, penyelesaiannya, hapus bukunya. Nah, yang kita dorong di sini adalah UMKM di luar dari program hapus buku yang sudah berjalan. Maka disinilah kemudian harus ada aturan yang lebih clear tadi dari OJK dan juga bagaimana nih mengkompensasi Ya. dari kerugian perbankannya kalau memang ditanggung sepenuhnya oleh CKPN bank. Betul, dan OJK tadi sudah disampaikan melaporkan perkembangan aturan dari penghapus bukuan kredit macet pada kelompok UMKM ini juga masih digodok oleh pemerintah gitu. Nampaknya akan cukup panjang begitu perjalanannya atau bagaimana menurut pengamatan dari Silius sendiri? Karena kan memang tadi ada moral hazard juga yang harus dijaga. Kemudian bagaimana sih kondisi perekonomian ataupun kondisi bisnis yang tengah dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM di Indonesia begitu Mas Bima? Di satu sisi kita ingin hapus buku ini berjalan lebih cepat. Lebih cepat tentu lebih baik. Oke. Jadi cepat dan hati-hati. Ini memang kata yang kadang-kadang kontradiksi. Oh. Ingin cepat tapi kadang-kadang tidak terlalu hati-hati begitu ya. Jadi dua indikator ini cepat dan hati-hati saya pikir bisa menjadi salah satu pedoman menyelesaikan dalam waktu cepat. Karena apa? Karena beberapa debitur yang kemudian dia sudah berusaha kemudian harus menutup usahanya, tidak mampu membayar, tapi kemudian dia ingin memulai lagi dari nol, mengajukan pinjaman, nah ini kan nggak bisa karena masih ada tunggakan. Oke. Nah ini kita perlu memang restarting ekonominya dari UMKM lebih cepat. Jadi saya pikir 3 bulan lah, 3 bulan ini kita inginkan kabar baik, berapa debitur yang sudah final mendapatkan penghapus bukuan, kriterianya apa, realisasinya seperti apa. Ya, ya. Dan kemudian ini diharapkan bisa mendorong lagi penyaluran kredit ke UMKM, terutama yang segmen kecil dan menengah. Tapi kan kalau kita lihat Mas Bima belakangan ini dan mungkin dalam beberapa tahun terakhir di masa pandemi ataupun pasca pandemi kan pemerintah juga fokus untuk pengembangan UMKM dengan beragam kebijakan insentif yang diberikan begitu. Menurut Anda ini masih belum cukup kuat begitu untuk menopang kinerja usaha dari pelaku UMKM kah? Atau bagaimana begitu sehingga mengganggu nih dari sisi kredit yang mereka miliki?
Ya, kita juga harus melihat ya bahwa penyaluran kredit memang program-program pemerintah cukup masif. Oke. Tapi ada beberapa catatan, salah satunya adalah masifnya misalnya kredit usaha rakyat itu ke segmentasi apa. Karena kalau kita lihat yang agak bermasalah banyak masuk ke sektor yang sifatnya non produktif. Jadi yang harusnya masuk ke pertanian lebih banyak, industri rumah tangga lebih banyak, ini masuknya ke sektor-sektor yang sifatnya non produktif. Nah, ini mungkin yang jadi evaluasi. Kedua, Ya. walaupun sudah diklaim misalnya kredit usaha rakyat atau program-program mikro itu sudah banyak kepada UMKM, tapi kita harus melihat bahwa ada 64 juta UMKM, sebagian besar masih belum mendapatkan akses pembiayaan kepada perbankan. Nah, jadi di satu sisi memang semangatnya ada, tapi realisasi kurnya masih belum bisa mengcover kebutuhan pembiayaan dari UMKM. Dan sebagian besar UMKM kalau nggak pilihannya ke koperasi, kemudian ke BPR atau non program pemerintah, tidak sedikit juga yang terjebak pada pinjaman online misalnya. Oke, nah menarik ini. Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki mengungkapkan begitu ada 421 ribu UMKM yang tengah menghadapi masalah kredit macet begitu. Nah totalnya sekitar 22,9 triliun rupiah. Nah ini bagaimana Anda melihatnya? Sementara tadi penghapusannya 10,93 triliun, ternyata masih ada 22,9 triliun begitu yang bermasalah yang dialami teman-teman UMKM. Ya, kita pikir pemerintah harus intervensi, entah Oke. masuknya nanti pada tambahan anggaran di subsidi bunga. Jadi subsidi bunga bukan hanya subsidi bunga pada kredit yang akan berjalan, tapi juga subsidi bunga untuk membayar bunga yang harusnya dibayar debitur, tapi menjadi hapus kredit macet tadi. Itu bisa melalui skema subsidi bunga. Atau yang kedua, memang ada anggaran langsung. Karena Oke. ini sebagian yang macetnya kan program pemerintah dan melalui Himbara, melalui bank-bank BUMN. Nah, jadi mungkin ini harusnya dari segi anggaran atau fiskal itu suntikannya lebih mudah lagi ke bank-bank BUMN Oke. dibandingkan kemudian ke swasta. Sehingga tadi CKPN-nya tidak terlalu membengkak karena harus menanggung Oke. 20-an triliun tambahan kerugian. Nah, dibandingkan mungkin kalau kita lihat action yang perlu dilakukan oleh perbankan sendiri, apakah mereka menunggu kucuran dana dulu dari pemerintah untuk kemudian melakukan penghapus bukuan atau bagaimana sebaiknya? Ya, sebaiknya menunggu kalau bisa cepat lebih baik. Tapi tentunya dalam kondisi sekarang Iya, iya. diharapkan dari sisi perbankan memang mempersiapkan CKPN yang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, perbankan juga harus mempersiapkan penghapus bukuan yang sudah berjalan sekarang. Sebagian mungkin bisa mengcover penghapus bukuan yang ada di pemerintah. Jadi jangan sampai ada double counting, Oke. jangan sampai ada overlapping, debitur yang sama Ya. dapat write off dari bank tapi juga dapat write off dari pemerintah atau OJK. Dan kita tahu pemerintah juga memiliki program restrukturisasi untuk kredit begitu dari pelaku UMKM juga. Nah ini apakah belum efektif atau optimal? Tahan dulu jawabannya Mas Bima, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan besaran nilai hapus buku dari kredit macet Bank Himbara. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita cermati dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk terlebih dahulu. Januari tahun 2022, dari besaran nilai hapus buku kredit macetnya dari Bank BRI 15,2 triliun rupiah. Kemudian berikutnya di September 2023 langsung melonjak menjadi 24,5 triliun rupiah. Itu untuk Bank BRI. Dan berikutnya untuk Bank Negara Indonesia Persero Tbk bisa Anda saksikan dari 8,62 triliun di kuartal kedua tahun di kuartal 3 tahun 2022, kemudian di kuartal 2 tahun 2023 menjadi 10,06 triliun rupiah untuk Bank BNI. Dan Bank Mandiri juga tidak jauh berbeda, dari 10,1 triliun menjadi 12,6 triliun rupiah. Baik, selanjutnya dari sisi penyaluran kredit usaha rakyat.
per 14 Desember 2023. Nilai akad penyalurannya mencapai 248,1 triliun rupiah. Kemudian jumlah debiturnya mencapai 5,99 juta orang dan target penyaluran KUR di tahun 2023 adalah 297 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Selyos. Mas Bima, ini dari data yang tadi sudah disampaikan bank-bank himbara begitu nampaknya memang cukup besar ya nilai hapus buku kredit macetnya yang dilakukan bank-bank tadi begitu dari waktu ke waktu. Bagaimana tanggapan Anda ini, Mas Bima? Ya, bank-bank himbara ini kan bank-bank yang dapat penugasan juga untuk menyalurkan KUR, itu masalahnya. Kemudian yang kedua, selain dia penyalur KUR, memang ada bank himbara yang core bisnisnya adalah penyaluran kredit ke UMKM. Yes. Nah ini yang akan beda dengan bank-bank swasta. Jadi exposure dari resiko hapus kredit macetnya akan lebih besar yang himbara. Nah jadi kita lihat memang sebelumnya kan ada yang bilang bahwa oke, himbara ini kan labanya juga besar. Bahkan di saat pandemi dan pasca pandemi ini salah satu laba yang menyumbang dividen dari BUMN. Jadi nggak ada masalah lah untuk hapus kredit macet UMKM. Ini seolah-olah bagian dari CSR-nya himbara, tapi nggak begitu. Jadi ini yang harus dipahami juga bahwa bank ini kan juga berbisnis dan tentunya ini juga berdampak secara psikologis kepada calon debitur. Makanya harus hati-hati dalam membuat regulasi dari hapus kredit macet. Karena kalau ini bukan one time policy, bukan hanya kebijakan sekali, khawatir ini akan menimbulkan moral hazardnya bukan hanya pada saat seleksi debitur mana yang berhak dapat hapus kredit macet, tapi ke depannya akan muncul persepsi bahwa ya pinjam aja di program pemerintah. Toh ini kalaupun macet akan ada bailout dari pemerintah gitu. Nah ini yang juga harus disosialisasikan, hati-hati. Saya pikir bukan hanya soal hapus kredit macet, tapi pasca penghapusan debitur yang dapat fasilitas hapus kredit macet ini harus diedukasi terus oleh bank yang bersangkutan bahwa ini hanya kebijakan sekali saja. Dan karena pada saat itu ada anomali karena COVID-19 yang membuat banyak UMKM terpuruk, tapi kalau tidak karena krisis, bank tidak akan atau pemerintah tidak akan memberikan hapus buku kredit macet. Nah itu yang perlu dipertegas saya pikir. Baik, tapi akankah berdampak terhadap likuiditas dari banknya tadi begitu yang mereka menyalurkan kredit kepada UMKM? Ya, ini juga bisa menjadi persepsi juga dari sisi perbankannya. Mereka akan lebih hati-hati dan itu sudah terlihat. Sejak awal ada inisiasi hapus buku kredit macet UMKM, meskipun ini adalah motivasi kebijakan yang positif ya, yang afirmatif bagi UMKM, tapi kalau kita melihat penyaluran kredit tadi di awal, ini kenapa kredit UMKM hanya tumbuh di kisaran 8%, dan kredit segmen kecil dan menengahnya masih negatif secara year on year, itu juga karena bank secara psikologis agak hati-hati menyalurkan kredit baru, pinjaman baru kepada UMKM. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, jangan sampai dengan adanya hapus kredit macet ini, bagi bank justru akan melihat ujungnya kan laba kita yang akan tergerus. Jadi kita shifting aja ke bisnis selain dari UMKM, ke korporat misalnya atau ke retail. Nah ini yang kita jaga jangan sampai itu terjadi. Jadi dari bank juga mungkin petinggi dari bank himbara bisa meyakinkan staffnya bahwa ini one time policy, ini hanya kejadian extraordinary, bukan kejadian yang terus-menerus bisa terjadi dengan hapus buku. Ya itu dia, harus hati-hati ya, tadi ada moral hazard dan juga terhadap perbankannya sendiri pun tricky juga nih kalau memang kebijakan ini diterapkan begitu ya Mas Bima. Nah lantas bagaimana dengan program restrukturisasi begitu, di mana kan OJK memberikan fasilitas perpanjangan restrukturisasi sampai dengan akhir Maret 2024 ini? Ya, restrukturisasi kalau kita lihat ini kan kebijakan yang sangat bagus ya, kita harus dukung restrukturisasi ini. Karena setidaknya tidak langsung loncat kepada hapus buku, tapi ada inisiatif untuk menunggu masa-masa pemulihan ekonomi sehingga kemampuan membayar dari debiturnya semakin baik, baik korporat maupun debitur UMKM. Tapi memperpanjang terus restrukturisasi juga tidak terlalu baik ya, kalau memang sudah
kita lihat dari segi bisnis UMKM-nya tidak menghasilkan lagi, bahkan dia tutup permanen unit usahanya, Oke. pemiliknya menjadi pengangguran, bukan membuka bisnis yang baru kemudian sukses misalnya. Maka ya jalannya adalah stop sampai Maret restrukturisasi, berikutnya masuk pada fase penghapus bukuan kredit macet. Oke, berarti memang kalau bisa diupayakan restrukturisasi terlebih dahulu begitu Mas Bima. Mengingat ini sudah ada 71% yang memanfaatkan program restrukturisasi kredit ini begitu. Ya, 71% yang memanfaatkan, berarti sisanya kan yang menjadi pertanyaan, berarti sisanya adalah mereka yang mampu kembali membayar Oke. atau yang memang betul-betul tidak bisa membayar sama sekali. Nah, ini kita sebut ya bad apples lah dalam ekonomi. Tapi saya pikir angkanya tidak terlalu tinggi, memang sudah diberikan fasilitas tapi dia tidak mampu lagi membayar cicilan pokok dan bunga, maka jalan keluarnya memang harus hapus buku. Cuman ini benar-benar yang sudah Itu dia. Apakah nanti setelah program restrukturisasi selesai dulu begitu baru keluar aturan dari penghapus bukuan ini atau bagaimana? Sehingga kan biar mereka melaksanakan program terlebih dahulu dibandingkan harus tiba-tiba keluar belit baru untuk penghapus bukuan kredit macet. Ya, itu nanti yang akan menseleksi tentunya dari sisi perbankannya. Kalau memang diperlukan untuk jalan paralel, berarti sebelum Maret 2024, ya bisa jadi debiturnya sudah masuk dalam list hapus buku. Karena mungkin dari sisi perbankannya biaya untuk melakukan restrukturisasinya sudah terlalu bengkak misalnya, dan debiturnya memang nggak bisa dibantu lagi sampai Maret, buat apa menunggu, jadi bisa masuk dalam list. Oke, berarti paralel bisa ya dilakukan bersama-sama begitu ya Mas Bima. Nah, terkait dengan penyaluran KUR di tahun 2024 ini kan nilainya 300 triliun rupiah dengan plafon KUR yang telah didistribusikan kepada 43 penyalur KUR aktif sebesar 280,48 triliun rupiah. Nah, ini bagaimana supaya tepat sasaran kemudian menghasilkan juga pelaku usaha yang sukses dengan dana yang dibiayai oleh pemerintah? Ya, saya pikir KUR ini menjadi penting untuk membuka lembaran baru ya. Kalau topiknya adalah restrukturisasi dan hapus buku, penyaluran KUR yang baru ini memberikan lagi angin segar bagi pelaku UMKM untuk memulai lagi bisnisnya, terutama pasca pandemi. Nah, jadi KUR punya dampak berganda. Kalau dia disalurkan porsi lebih besar ke pertanian, maka efek bergandanya bukan hanya kesejahteraan petani yang naik, tapi harga-harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil. Kemudian kalau dia masuk ke sektor industri rumah tangga, maka akan menyerap banyak tenaga kerja juga. Dan imbasnya juga kemiskinan bisa menurun. Karena UMKM di 2024 ini akan menjadi tulang punggung ekonomi yang bahkan lebih penting daripada pandemi. Kenapa? Karena kalau pada waktu pandemi UMKM ikut terdampak, sementara untuk 2024 UMKM yang orientasinya pasar domestik ini akan menguatkan konsumsi rumah tangga. Di saat investasi langsung maupun kinerja ekspor, tantangan eksternalnya terlalu besar 2024. Jadi lantas kita berharap pada UMKM. Proyeksi Anda terkait dengan dunia usaha UMKM di tahun 2024 begitu, apakah benar-benar nanti program penghapus bukuan kredit macet ini menjadi game changer juga nih untuk sektor UMKM kita? Ya, kalau ini berjalan dengan baik, kemudian UMKM-nya bisa mendapatkan penyaluran kredit baru lagi, saya pikir ini akan menjadi bukan hanya game changer, tapi juga menjadi stimulus bagi ekonomi, terutama ekonomi domestik 2024. Dan harapannya itu akan terlihat ya, pasca hapus buku selesai, pertumbuhan kredit UMKM itu bisa paling tidak 10 sampai dengan 13% year on year. Dari kondisi sekarang sekitar 8%. Oke, itu dia double digit ya diharapkan ya dari pertumbuhan industri ataupun usaha UMKM di Indonesia. Baik Mas Bima, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Bima. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.